Oke, langsung saja kita akan melanjutkan materi yang kedua, rumus fungsi dalam Excel yang nanti bisa kita gunakan dalam pengaplikasian sebuah perusahaan. Misalkan di sini saya sudah memiliki contoh data, itu data hasil penjualan unit elektronik di Tango F. Ini contohnya sebuah perusahaan yang di situ mempunyai beberapa karyawan yang di situ menjual produk-produk dari Tango F, yang di situ di sini ada golongannya. Penggolongan ini biasanya di perusahaan berdasarkan pangkat atau lamanya bekerja. Kemudian di sini ada status aktif atau tidak aktif. Kemudian di sini ada gender, perempuan dan laki-laki. Kemudian di sini ada angka-angka hasil dari penjualan dari bulan 1, bulan 2 dan bulan ketiga. Mungkin nanti bisa diganti dengan nama bulan ya. Kemudian di sini ada total penjualan dari masing-masing karyawan dari 3 bulan tersebut. Kemudian ada rata-rata penjualan dari 3 bulan tersebut, dan kemudian di sini nanti ada hasil, dan nanti hasil ini berisi tentang bagaimana target atau tidak targetnya karyawan dalam menjalankan penjualan dalam waktu 3 bulan. Dan kemudian di sini ada ranking, yang dimana ranking tersebut pastinya berkaitan dengan jumlah dari penjualan karyawan tersebut. Yang penjualannya lebih banyak pasti ranking 1, dan yang lebih kecil berarti nanti ranking terakhir. Kita akan mengisi dulu yang ada di dalam sel ini. Yang pertama adalah total penjualan. Kita menggunakan rumus sum seperti biasa, didahului dengan sama dengan dulu, kemudian rumusnya beri sum kurung buka, kita blok mana yang akan kita total, itu dari bulan 1 sampai bulan ketiga, terus kita kurung tutup dan enter. Mudah sekali. Untuk yang bawah kita arahkan kursor ke pojok sini, lalu kita klik kiri, ditahan, dan kita tarik ke bawah, maka semuanya akan menjumlah otomatis. Kemudian setelah itu untuk rata-rata penjualan kita menggunakan rumus average. Kita tulis sama dengan tuliskan tulisannya seperti ini ya. Kemudian kita blok seperti tadi dari bulan 1 sampai bulan ketiga, jangan sampai terlewat. Kita kasih kurung tutup dan enter. Kemudian yang bawahnya sama, kita tarik ke bawah, akan menjumlah otomatis. Dan nanti biasanya juga ketika menjumlah akan terkeluar hasil seperti ini ya. Jangan khawatir, ini berarti selnya kurang lebar, tinggal kita lebarkan saja. Kemudian di sini hasil. Untuk hasil ini adalah nanti isinya target atau tidak target ya. Kita menggunakan rumus if. Kita tulis saja sama dengan kemudian if kurung buka logika tes. Logika tes ini adalah bagaimana cara kita menentukan hasil tersebut target atau tidak target. Maka logika tesnya kita isi dengan yang ada di bawah ini. Mendapatkan sesuai target jika dalam 3 bulan mencapai minimal 41 juta. Nah, berarti sel yang nanti akan kita pilih harus lebih dari 41 juta ketika hasilnya ingin target. Nah, kemudian langsung saja kita klik sel yang ingin kita bandingkan. Setelah itu kita ketikkan lebih besar dari 41 juta. Kemudian setelah itu kita lihat di dalam kurungnya, ini pasti ada panduannya di semua Excel. Kita lihat setelah tulisan logika tes itu ada tanda koma atau titik koma di komputer masing-masing. Kalau setelah tulisan logika tes ada koma seperti saya, berarti setelah 41 juta dituliskan koma. Tapi biasanya juga ada komputer yang
menggunakan titik koma, maka mengikuti petunjuk yang ada dalam tanda kurung. Saya pakai titik koma. Kemudian value if true, jika betul maka apa yang harus keluar? Yang harus keluar berarti tulisan target, maka kita kasih tanda petik 2. Caranya pencet shift, terus di situ di samping enter ada tombol titik 2. Jangan menggunakan yang tidak pakai shift, misalnya seperti ini. Ini saya tidak pencet shift, kualnya 1, kemudian tambah 1 lagi, ini beda. Kalau menggunakan ini tidak akan berhasil, jadi kita gunakan yang save dulu, kemudian tombol di samping enter, langsung keluar 2. Terus kita kasih tulisan target, setelah itu titik 2 lagi, kemudian koma. Kita lihat panduannya, value if false, jika tidak sesuai atau tidak lebih dari 41 juta, maka apa yang harus diberi keterangan? Yang muncul itu apa? Tidak target. Kita kasih tanda petik 2, kurung tutup. Nah, seperti itu. Kalau sudah kurung tutup, kita enter saja, maka di sini akan muncul hasil dari penjualan total FV dalam 3 bulan, apakah mencapai target atau tidak. Dan di sini sesuai target. Dan jika ingin mengetahui yang lain, maka tinggal kita tarik saja seperti biasa. Nah, ini 28 juta berarti target. Mungkin kalau datanya kecil kita bisa lihat sendiri ya, tapi jika datanya banyak gimana? Dan kita menggunakan rules ini supaya bisa menjadi otomatis. Misalkan di sini angkanya akan berubah, kalau di sini ternyata penjualannya tidak 25 juta, berarti harusnya otomatis tidak target. Misalnya kita di sini 15 juta, maka akan otomatis mengganti menjadi tidak target, seperti itu. Kita kembalikan 25 juta. Kemudian selanjutnya ranking. Nah, ini sedikit rumit, biasa sama dengan dulu. Kemudian RANK, kemudian kita lihat di dalam kurungnya number ini berarti mana yang akan kita cari rankingnya. Nah, sel mana, berarti kan sel ini, sel total penjualan. Kita klik, kemudian kita kasih koma seperti petunjuk. Ref itu berarti rentangnya mana, rentangnya otomatis berarti semua total penjualan. Kita klik dari 44 juta, terus tarik ke bawah. Nah, dan di sini jangan lupa setelah refnya kita blok, kita kasih tombol F4 yang ada di keyboard di atas kiri. Nah, sehingga tandanya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita kasih koma, dan di sini ada keterangan 0 descending, 1 ascending. 0 itu untuk mengurutkan atau ranking yang nanti terjadi. Ranking 1 adalah yang nilainya terbesar jika kita menggunakan 0. Jika kita menggunakan 1, maka yang ranking 1 adalah yang nilainya paling kecil. Kalau kita coba menggunakan 0, kemudian kurung tutup, dan kita enter. Nah, untuk yang ke bawah maka kita klik saja, terus kita tarik ke bawah. Nah, ini akan menjadi otomatis ranking 1 adalah nilai yang paling terbanyak, yaitu 61 juta. Mungkin bisa kita coba buktikan ketika menggunakan 1. Kita enter, kita tarik ke bawah, maka ranking 1 adalah yang tadi mendapatkan nilai paling bawah atau bahkan 0, dan kemudian ranking 10 yang mendapatkan nilai tertinggi, kebalikannya.
Dan perlu saya jelaskan kenapa di sini tadi kita menggunakan F4. Kenapa kita menggunakan F4 yang sehingga muncul tanda seperti ini. Inilah fungsinya untuk mengunci. Jadi apabila tidak dikasih F4, misalkan seperti ini, saya contohkan, kita tidak mengasih F4 pada setelah kita ref, kita tidak kasih F4, lanjut langsung ke 0. Sini akan 7 sama, tapi ketika kita tarik ke bawah, maka hasilnya tidak sesuai, bahkan ada yang double. Itu karena apa? Karena refnya tidak terkunci. Maka dari itu harus kita kunci dengan menggunakan F4. Kita ulangi saja. F4, koma, tutup. Oke, yang belum paham nanti bisa diulangi tutorialnya dan bisa sambil melihat lampiran yang akan saya lampirkan. Kemudian setelah itu kita menuju ke bawah sini, kita akan menemukan beberapa soal-soal dengan menggunakan rumus. Yang pertama adalah banyaknya karyawan. Kita akan menggunakan rumus konta. Nah, karena banyaknya karyawan akan kita deteksi dengan menggunakan konta, sama dengan konta kurung buka, kita blok saja di sini, maka akan muncul berapa karyawan yang ada, seperti itu. Kemudian banyaknya karyawan yang aktif sini, kita akan menggunakan rumus conif, menjumlahkan sel dengan syarat. Ya, syaratnya apa? Contohnya seperti ini, sama dengan kita tuliskan conif, kemudian kurung buka, kita blok ranknya apa? Ranknya sini. Nah, kemudian setelah itu koma, kita perhatikan tandanya, arahannya di sini. Setelah koma kriteria apa yang kita inginkan. Misalnya di sini berarti kita ingin menjumlahkan karyawan yang aktif, ya. Berarti kita kasih tulisan aktif dengan menambahkan titik koma dulu, tanda petik dulu, kemudian aktif, tanda petik 2 kurung tutup. Nah, maka di sini akan tertera jumlah karyawan yang aktif adalah 8. Jika kita mengubah di sini tidak aktif, maka otomatis akan menjadi 7. Kita akan tuliskan aktif saja, kalau tidak aktif nanti akan berubah nilai. Nah, kalau menjumlah yang tidak aktif gimana? Sama dengan countif kurung buka, kita klik ranknya, koma, tanda petik tidak aktif, kurung tutup. Nah, yang relatif adalah 2, seperti itu. Kemudian jumlah setoran, jumlah kali setoran. Nah, kita akan mengetahui per bulan itu yang setor itu berapa, maka bisa kita lakukan dengan cara sama dengan menggunakan rumus count. Kita tuliskan count kurung buka, blok, kita kurung tutup dan enter. Maka di sini tertera
pada bulan 1 yang setoran adalah 9 karyawan karena yang satu tidak aktif. Misalnya di sini kita tuliskan tidak, berarti otomatis jumlah yang setoran hanya 8. Kita kembalikan saja. Jika ingin kita mengetahui sampingnya, tinggal kita tarik saja ke samping. Nah, di sini 8 karena di sini kosong atau tidak setoran. Di sini setor 9 karena di sini juga. Selanjutnya penjualan tertinggi ini menggunakan rumus max. Kita akan mengetahui di bulan 1 berapa sih jumlah nominal penjualan yang paling tertinggi. Max, langsung saja kita blok refnya, terus kurung tutup enter. Ini mudah sekali. Kemudian yang samping tinggal kita geser saja. Kemudian selanjutnya penjualan terendah, kita menggunakan rumus min, kurung buka, kita blok lagi, kurung tutup, dan kita enter. Ini mudah sekali, tinggal kita tarik ke samping. Kemudian jumlah penjualan karyawan, di bawahnya ada karyawati, berarti nanti ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Misalnya di sini ada penjualan karyawan, berarti nanti yang putra. Berarti nanti kita akan mengetahui jumlah berapa sih jumlah dari bulan 1 untuk yang perempuan rok. Berarti yang dijumlah adalah perempuan saja. Kalau kita milih satu itu kan kelamaan. Kita bisa menggunakan cara cepat dengan rumusnya, yaitu dengan menggunakan sum if. Contohnya caranya sama dengan sum if, kemudian kurung buka, rank, kita pilih rank dari jenisnya dulu kita blok. Nah, kemudian kita lihat ini ya, panduannya, koma, setelah koma, kriteria apa yang akan kita jumlahkan. Misalnya pertama ini kan karyawan ya, karyawan berarti laki-laki, berarti kita klik bagian L, kemudian kita koma lagi, dan sum rank berarti mana yang akan kita jumlahkan, rank mana, berarti kan rank pada bulan 1. Nah, setelah itu tinggal kita tutup dan enter. Maka hasil dari penjualan pada bulan 1 untuk laki-laki senilai 89 juta. Kalau bulan 2 kita nggak bisa langsung menarik karena di sini ada yang harus kita pilih. Jadi sini kita sudah bilang sama dengan sum if, kurung buka, hanya seperti ini, koma, laki-laki, koma, sumbernya mana, sumbernya ini, kurung tutup. Kalau terjadi seperti ini, jangan khawatir, ini berarti kurang lebar. Dan sebetulnya bisa kita coba menggunakan kunci ya, kita akan coba apakah nanti hasilnya sesuai atau tidak. Kita menggunakan F4 ya. Misalkan di sini mana sih yang harus kita kunci, ranknya apakah perlu kita kunci, karena ini adalah rank yang nanti akan selalu tetap ketika kita geser atau ketika kita copy, ketika kita klik F4. Kemudian koma, kriterianya mana, kriterianya laki-laki, klik, kita kunci juga, koma lagi, terus sum rank ini biarkan nanti kan untuk bisa berpindah, jadi kita blok tapi tidak usah dikasih kunci, tidak usah dikasih F4, langsung saja tutup dan enter. Nah, maka ini ketika kita tarik ke samping, yang samping akan menjumlah secara otomatis. Bagaimana cara mengetahuinya? Berarti kita jumlahkan otomatis jumlah dari laki-laki, 14 ditambah 25
ditambah 8 ditambah 6 ditambah 6 seperti itu. Dan kita coba yang karyawati, kita tetap menggunakan kunci ya, sum if kurung buka, ringnya kita blok, kemudian koma, kriterianya berarti perempuan, kita klik yang saya lupa, kita kasih kunci dulu. Saya ulangi, kita kasih blok dulu, kemudian kita kasih kunci, kemudian kita koma, kriterianya perempuan, kita kasih kunci, koma, kemudian sumbernya bulan 1 dulu, terus jangan kita kasih kunci, kita kasih kurung tutup, enter, kita tarik ke samping. Nah, di sini kita bisa membuktikan dengan cara mudah, yaitu di sini perempuan kan cuma hanya ada 4, itu 2, 3, 4, dan di sini kita nominalnya samakan 7 biar kita menghitungnya mudah. 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi betul dengan cara mengunci yang seperti tadi. Ini hasil. Kita akan mengetahui banyaknya karyawan yang target atau tidak target. Ini hasil berarti sebenarnya udah ada di sini ya, jadi tidak usah kita isi di sini. Hasil rumusnya akan kita tuliskan di sini dan sudah kita bahas. Terus kemudian banyaknya karyawan yang target atau tidak target. Nah, caranya mudah, sama dengan kita menggunakan count if. Nah, count if adalah menjumlahkan sel dengan syarat ya, kurung buka, ringnya kita blok, kemudian kita koma, sel mana saja yang akan kita jumlahkan, berarti kan sel yang berisi tulisan target, maka kita kasih tanda petik 2 target, kurung tutup, dan 7 1 2 3 4 5 6 7. Yang tidak target, bagaimana cara menghitungnya? Sama dengan count if kurung buka, ringnya kita blok, kriteria yang kita akan munculkan yaitu tidak target, tanda petik 2, jangan lupa kurung tutup dan enter. Yang tidak target adalah 3 orang, seperti itu. Mungkin seperti itu tutorialnya. Jika tidak paham bisa diulangi lagi, dan yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda kurungnya di sini ya, ada pakai koma atau tidak, dan tanda petiknya perlu diperhatikan, harus yang diketik langsung keluar 2 tanda petik, jangan satu-satu. Diawali dengan sama dengan, setelah rumus ada kurung buka, dan diakhiri dengan tutup, seperti itu. Dan saya ulangi lagi, nanti lampirannya, rumus apa namanya ini, file Excel yang kosong nanti saya berikan di lampiran, dan bisa kalian coba dengan sambil menonton video ini, seperti itu. Insya Allah mudah. Selamat mengerjakan.